Selamat malam semuanya wahai para pemuda-pemudi Pancasila. Seperti biasanya Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan sang MC Donghua ini, yakni Xiaoyan yang pada saat ini telah menembus bintang 9 Dodi. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut oleh kecepatan peningkatan dari Xiaoyan. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menggertakkan gigi dengan kebencian di matanya. Lalu darah dari 3 leluhur bintang 9 yang tidak sadarkan diri di hadapannya pada saat ini mengalir lebih cepat. Dan jika ini terus berlanjut, maka kehidupan dari 3 leluhur bintang 9 ini sepertinya akan benar-benar dipertaruhkan. Sementara itu pada saat ini rantai besi yang dilesatkan oleh Raja Pemakan Jiwa telah bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Bahkan rantai ini langsung melewati Xiao Zhan, Ziying, Feng Feng, Long Yi, King Muer, Nan Erming dan yang lainnya. Melihat rantai besi yang melesat ini, semua orang pada saat ini benar-benar terlihat cemas. Bahkan Nan Erming juga menoleh dan matanya pada saat ini menyala. Lalu dirinya berkata kepada Raja Sisik Naga, bukankah pada saat ini mereka harus melindungi Xiaoyan? Menanggapi hal tersebut, Raja Sisik Naga di dalam tubuh Nan Erming segera membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dengan kekuatannya saat ini dirinya khawatir mereka berdua benar-benar akan mati. Selain itu yang mengkhawatirkan Raja Sisik Naga adalah mereka benar-benar tidak akan bisa bereinkarnasi. Mendengar perkataan ini, Nan Erming pun hanya bisa terdiam dan menatap kosong ke arah rantai yang melewatinya. Apalagi kecepatan dari rantai hitam ini benar-benar menakjubkan dan dalam sekejap mata, rantai ini telah melewati gerombolan orang. Bahkan rantai ini menembus tubuh banyak orang dan pada saat ini teriakan segera terdengar di mana-mana. Lalu rantai besi ini terus menembus lautan api yang dibentuk oleh Xiaoyan. Tentu saja semua orang berusaha untuk menghentikannya. Akan tetapi rantai yang dikendalikan oleh Raja Pemakan Jiwa ini terlalu kuat, sehingga rantai ini pun dengan cepat sudah berada di lautan api dan semua orang pada saat ini merasa panik. Sementara itu Zhen Zongfu dan yang lainnya yang memiliki kekuatan yang kuat pada saat ini menatap tajam ke arah Xiaoyan. Lalu Zhen Zongfu ada saat ini melihat secerkah harapan dan itu adalah Xiaoyan. Dan pada akhirnya tiba-tiba suara menderu segera meledak membuat semua orang seketika terkejut. Bahkan Zhen Zongfu dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar tercengang. Lalu di sisi lain Raja Pemakan Jiwa yang menatap hal ini juga seketika tercengang dan wajahnya dipenuhi kepanikan. Bahkan pada saat ini dirinya benar-benar terkejut karena rantai besi yang menyerang ke arah Xiaoyan pada saat ini semuanya menghilang. Dan setelah suara gema ini menghilang, akhirnya secara perlahan-lahan sesosok segera keluar dari lautan api. Dan sosok ini adalah Xiaoyan dengan mata yang cerah dan pada saat ini di dalam mata Xiaoyan seolah-olah berisi ribuan api di dunia. Lalu rambut hitam Xiaoyan pada saat ini berkibar dan Xiaoyan pada saat ini segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiaoyan mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas kerja keras mereka. Tentu saja semua orang pada saat ini seketika terkejut mendengar suara Xiaoyan yang pelan tetapi sampai di telinga mereka. Bahkan keributan pada saat ini segera terjadi di antara kerumunan. Lalu banyak orang yang bersorak ketika melihat sosok Xiaoyan yang muncul dengan aura yang menakutkan. Lalu Zhen Zongfu juga pada saat ini tersenyum kecut ketika dirinya melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu King Haoran pada saat ini tertawa dan berkata bahwa saudaranya benar-benar naga di antara manusia. King Haoran pada saat ini tampak sangat bangga dengan Xiaoyan. Sementara itu Zhan Huan pada saat ini benar-benar menggelengkan kelapanya dengan kegembiraan di matanya. Dirinya segera berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar monster, dan tidak heran orang suci dari klannya benar-benar terobsesi dengan cinta darinya, karena putra ini benar-benar telah direstui oleh api surgawi di seluruh benua Dodi. Apalagi dalam waktu sesingkat itu dirinya pada saat ini benar-benar telah menembus Dodi bintang 9. Sementara itu sosok Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah sekeliling. Lalu Xiaoyan melihat tubuh Guiyin yang terangkat tinggi dan sepertinya Guiyin pada saat ini sudah mati.
Kemudian Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan melihat rantai yang pada saat ini menembus tubuh Guiyin. Lalu bersamaan dengan hal tersebut suara kekhawatiran dari tim Xiao Yan segera terdengar di telinganya. Mereka menanyakan, apakah Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja? Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja. Mereka tidak perlu khawatir dan Xiao Yan pada saat ini meminta semua orang untuk menjauh. Xiao Yan khawatir Xiao Yan akan menyakiti mereka karena sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Mendengar perkataan ini pada akhirnya semua orang segera minggir. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera menatap ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya pun segera tertawa dan segera bertanya apakah ini adalah Xiao Yan. Hal ini benar-benar menarik karena Xiao Yan telah menerobos ke tahap bintang 9 Dodi. Selain itu Xiao Yan pada saat ini dapat dianggap sebagai orang yang kuat, dan bagaimana mungkin Xiao Yan pada saat ini bisa menjadi begitu kuat? Jika Xiao Yan tertarik untuk bergabung dengan aliansi bayangan miliknya, maka dirinya akan memberi Xiao Yan kursi wakil pemimpin. Menanggapi hal tersebut Babang Tamfan Xiao Yan kita pun tersenyum sebelum akhirnya sedikit merenung, lalu Xiao Yan lanjut bergumam sepertinya kursi wakil pemimpin cukup bagus. Setelah itu Xiao Yan pun merenung sementara semua orang yang mendengar pada saat ini terkejut. Mereka bertanya-tanya mungkinkah Xiao Yan pada saat ini merenungkan, apakah dirinya harus bergabung dengan aliansi bayangan atau tidak? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlihat berpikir hingga pada akhirnya Xiao Yan kembali membuka mulutnya. Xiao Yan segera berkata namun Xiao Yan tidak tertarik menjadi wakil pemimpin dari aliansi bayangan. Hal itu dikarenakan aliansi bayangan mereka benar-benar menginginkan hidup Xiao Yan dengan segala cara yang mungkin. Dan jika menghitung setiap kebencian satu persatu, maka semua ini benar-benar tidak akan bisa untuk didamaikan. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera menatap ke arah Raja Pemakan Jiwa dengan niat membunuh dan tatapan yang ganas. Mendengar perkataan Xiao Yan ini pada saat ini Raja Pemakan Jiwa segera meledek Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa itu benar-benar sangat disayangkan. Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini dirinya ingin bertanya, bagaimana cara Xiao Yan menembus bintang 9 Dodi? Xiao Yan pada saat ini hanya berada di tahap awal bintang 9 Dodi dan bagaimana mungkin kekuatan Xiao Yan bisa dibandingkan dengan miliknya yang berada di tahap menengah bintang 9? Apakah yang pada saat ini bisa Xiao Yan lakukan kepada Raja Pemakan Jiwa? Mendengar perkataan dari Raja Pemakan Jiwa Xiao Yan pada saat ini segera tersenyum. Lalu Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa kekuatan Xiao Yan sepertinya dapat dibandingkan dengan tahap menengah bintang 9 Dodi. Xiao Yan pada saat ini khawatir Raja Pemakan Jiwa memiliki salah prasangka terhadap sosok bintang 9 Dodi. Setelah mengucapkan hal tersebut sosok Xiao Yan pada saat ini maju selangkah. Dan pada saat berikutnya Xiao Yan muncul. Xiao Yan sudah berada atusan meter jauhnya. Saat ini Xiao Yan muncul di hadapan Guiyin dan api surgawi segera menyala di tangannya, lalu rantai besi hitam seketika langsung terbakar menjadi bubuk dan pada saat ini Guiyin segera diserahkan kepada Zhen Zongfu, lalu bersamaan dengan itu pada saat ini sosok Xiao Yan segera kembali ke posisi semula. Tentu saja kecepatan Xiao Yan ini benar-benar sangat cepat sehingga hampir semua orang tidak bisa melihatnya. Apalagi hanya sesaat Xiao Yan pada saat ini sudah berpindah, bahkan tidak ada sedetik pun Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah kembali ke posisinya, dan apa yang dilihat oleh Zhen Zongfu pada saat sebelumnya hanyalah sekelebat bayangan yang muncul di sisinya. Dalam sekejap mata sosok bayangan ini benar-benar telah menghilang dan dirinya benar-benar tidak bisa melihat sosok Xiao Yan sama sekali. Tentu saja kecepatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini benar-benar melebihi segalanya. Bahkan Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini sedikit terpana ketika dirinya melihat Xiao Yan yang bergerak. Lalu mata dari Raja Pemakan Jiwa tidak sama dengan semua orang yang berada di sini. Dirinya dapat dengan jelas melihat kecepatan dari Xiao Yan tetapi pada saat ini dirinya benar-benar hanya bisa tertegun. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera kembali membuka mulutnya.
Xiao Yan menunjuk ke arah ketiga tertua bintang 9 yang pada saat ini berada di belakang dari Raja Pemakan Jiwa. Lalu dengan suara yang dalam Xiao Yan pada saat ini memerintahkan Raja Pemakan Jiwa untuk meletakkan mereka, sehingga dengan begitu maka Xiao Yan akan menjaga seluruh tubuhnya pada saat dirinya mati. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Raja Pemakan Jiwa segera tersenyum dingin. Lalu dirinya lanjut berkata bahwa bocah ini benar-benar cukup gila, namun jika dirinya memang ingin melakukan hal tersebut, maka dirinya bisa berbicara setelah dirinya keluar dari sangkar ini. Setelah mengucapkan hal tersebut, pada saat ini sangkar besi hitam pun terus menutup, lalu ruang di dalamnya menjadi semakin sempit dan menyadari hal ini Xiao Yan tersenyum ringan. Kemudian api surgawi pada saat ini segera menyembur keluar dari tubuh Xiao Yan dan api biru ungu sebelumnya telah berubah menjadi ungu kuning. Lalu api surgawi ini segera memadat menjadi sosok transparan yang berada di belakang Xiao Yan dan sosok ini adalah api surgawi gagak emas. Dan dengan segera setelah itu gagak emas berkaki 3 pun segera membuka mulutnya dan pada saat ini dirinya memuntahkan banyak api surgawi. Lalu api surgawi yang baru saja keluar pada saat ini segera memadat menjadi karakter aneh. Xiao Yan melihat karakter ini dan tiba-tiba Xiao Yan membeku dan teringat di manakah Xiao Yan melihat karakter ini. Xiao Yan teringat ketika Xiao Yan berada di perut ikan iblis. Xiao Yan melihat karakter kuno dan karakter ini persis sama dengan apa yang Xiao Yan lihat pada saat ini. Lalu bersamaan dengan Xiao Yan yang sedang mengingat pada saat ini suara dari gagak emas segera terdengar di benak Xiao Yan. Dirinya memberitahu bahwa teknik pedang kuno sihir kota api surgawi memiliki 2 jenis. Salah satunya adalah penekan jiwa dan yang lainnya pelepasan jiwa. Jadi penekan jiwa adalah untuk menghancurkan jiwa orang yang mati yang dikutuk oleh surga. Sementara itu pelepasan jiwa adalah untuk membantu jiwa-jiwa yang mati memasuki kembali siklus reinkarnasi. Namun teknik pelepasan jiwa ini telah menghilang dan dirinya tidak tahu kemana harus mencarinya. Mendengar perkataan dari gagak emas ini Xiao Yan sedikit tersenyum. Lalu Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa karakter yang Xiao Yan lihat sebelumnya persis sama dengan pelepasan jiwa ini. Sementara itu gagak emas pada saat ini lanjut berbicara. Dirinya berkata sangat disayangkan jika ada pelepasan jiwa. Di dalam pertempuran ini jiwa-jiwa yang mati dari Raja Pemakan Jiwa bisa dikirim kembali ke reinkarnasi. Sehingga dengan begitu kekuatan dari Raja Pemakan Jiwa juga pada saat itu akan mundur. Namun pada saat ini hanya ada teknik penekan jiwa dan itu berarti mereka harus membunuh lebih banyak jiwa. Mendengar hal tersebut Xiao Yan kembali mengingat karakter yang Xiao Yan hafal dan pada saat ini segera memberitahu kepada gagak emas. Melihat karakter yang ditunjukkan oleh Xiao Yan ini gagak emas seketika langsung terpana. Bahkan dirinya benar-benar sangat terkejut dan dirinya segera bertanya dari manakah Tuan mendapatkan ini. Karena ini adalah pelepasan jiwa yang tertinggal dan itu bukan hanya keterampilan bertarung. Akan tetapi juga kuncinya. Mendengar hal tersebut Xiao Yan benar-benar bingung dan segera bertanya apa yang dimaksud dengan kuncinya. Lalu gagak emas pun segera berkata bahwa ini adalah kunci rahasia bencana dunia. Dirinya akan memberitahu Tuan perlahan setelah pertempuran ini selesai. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun mengangguk dengan penuh semangat. Kemudian Xiao Yan menghela nafas karena Xiao Yan pada saat ini harus segera menyelesaikan permasalahan yang ada di hadapannya. Dan pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawi. Lalu bersamaan dengan hal tersebut karakter segera dimuntahkan oleh gagak emas dan pada saat ini segera terukir di padang kuno di surgawi. Dan energi aneh seketika keluar dari pedang kuno api surgawi dan semua rantai besi hitam yang dekat dengan Xiao Yan segera mundur. Lalu setiap mata rantai besi hitam ini adalah jiwa dari orang yang mati dan rantai ini dikendalikan oleh Raja Pemakan Jiwa. Lalu rantai-rantai ini dibangun oleh ratusan juta kekuatan dari jiwa yang telah mati. Oleh karena itu rantai besi yang terdiri dari jiwa-jiwa yang mati ini benar-benar sangat ketakutan pada api surgawi milik Xiao Yan. Menyadari hal tersebut pada saat ini mata Xiao Yan benar-benar berbinar. Setelah itu akhirnya Xiao Yan segera mengangkat pedang kuno api surgawi dan pada saat ini rantai besi hitam pun terus mundur satu demi satu.
Sementara itu di sisi lain pada saat ini Raja Pemakan Jiwa mendengus dingin, dan setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya khawatir Gagak Emas telah memilih tuan yang salah, karena anak sapi ini baru lahir dan baru saja menembus bintang 9 dan fondasinya tidaklah stabil, bahkan dengan teknik penekan jiwa seperti itu dirinya pada saat ini akan bisa membunuhnya dengan mudah. Sepertinya Gagak Emas pada saat ini benar-benar harus memilih tuan yang lain. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak bergeming dan menatap tajam ke arah Raja Pemakan Jiwa, dan pada saat ini 3 leluhur bintang 9 telah terluka parah di tangannya. Selain itu ketika Xiao Yan menerobos, Xiao Yan juga telah kehilangan banyak nyawa yang tidak terhitung jumlahnya yang melindunginya. Oleh karena itu pada saat ini amarah Xiao Yan segera meledak, lalu lautan api segera melonjak di belakang Xiao Yan dan Xiao Yan seperti gunung api yang meletus. Kemudian api surgawi segera menyapu rantai besi hitam yang mundur satu demi satu. Lalu mata Xiao Yan bersinar terang dan Xiao Yan pada saat ini segera membuka mulutnya. Xiao Yan pada saat ini meledek bintang 9 tanpa pencerahan apakah masih bisa disebut bintang 9. Lalu setelah perkataan tersebut keluar, pada saat ini api surgawi dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan menjadi semakin cerah, dan energi dengan cepat berkumpul pada pedang kuno api surgawi. Xiao Yan berpikir bagaimana jika Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan, apalagi Kaisar Xiao Yao berkata bahwa teknik ini adalah akumulasi kuantitas dan pembentukan perubahan kualitatif. Xiao Yan telah menyadari penggunaan dari teknik ini ketika Xiao Yan berada di bintang ke-8, dan sekarang Xiao Yan berada di bintang 9 Doudi dan sepertinya Xiao Yan bisa mengayunkan 1000 kaki. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun segera melambaikan tangannya dan tubuhnya bergetar, lalu dalam sekejap langit segera ditutupi dengan bayang-bayang pedang kuno api surgawi dan dalam sekejap mata. Kemudian bayang-bayang 1000 kaki pedang kuno api surgawi segera bersatu di udara, dan pada saat ini kekuatan dari teknik 1000 kaki Xiao Yan ini benar-benar telah meningkat lebih dari 100 kali lipat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu udara pada saat ini hancur dan mengeluarkan suara ledakan ketika bayang-bayang beterbangan dengan cepat di langit. Pada saat ini pedang kuno api surgawi segera membombardir sangkar besi hitam yang mengurung semua orang. Melihat hal ini Raja Pemakan Jiwa masih penuh percaya diri, sehingga dirinya berkata hanya dengan teknik seperti itu Xiao Yan tidak akan mungkin meledakkan sangkar besi hitam miliknya. Lalu setelah dirinya mengucapkan perkataan tersebut, pada saat ini sebuah ketakutan tersembunyi di matanya, dan bersamaan dengan itu ledakan pun segera terjadi dan pada saat ini Xiao Yan segera kembali melambaikan tangannya, lalu api pada saat ini menyebar ke segala arah dan Xiao Yan kembali menarik api surgawinya. Tentu saja semua orang pada saat ini dapat melihat sangkar besi hitam yang kuat sebelumnya pada saat ini menimbulkan retakan, dan secara perlahan rantai-rantai besi ini mulai menghilang dan tidak lama setelah itu sangkar besi akhirnya pecah, lalu sebuah lubang besar pada saat ini bisa terlihat oleh semua orang dan secerkah harapan di dalam kegelapan segera melonjak di hati masing-masing. Kemudian pada akhirnya semua orang segera berbondong-bondong menuju ke lubang besar di sangkar besi. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini meraung dengan dipenuhi ketidakpercayaan melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, bahkan dirinya segera berteriak bahwa ini benar-benar mustahil, lalu dengan marah dirinya lanjut berkata bahkan jika sangkar itu rusak, maka hari ini semua orang akan mati, dan tidak satu pun di antara mereka pada saat ini akan diizinkan untuk pergi. Mendengar hal ini Xiao Yan segera melirik ke arah Raja Pemakan Jiwa dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mengabaikan keselamatan semua orang. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini harus melindungi semua orang terlebih dahulu. Xiao Yan berpikir yang pertama harus dilakukan adalah menghabisi keempat hantu utama yang berada di langit. Walaupun kekuatan keempat hantu ini hanyalah berada di puncak bintang ke-7, dan meskipun keempatnya bisa bekerja sama secara diam-diam untuk dapat menyaingi bintang ke-8, namun kekuatan mereka benar-benar rapuh ketika berhadapan dengan bintang 9 seperti Xiao Yan.
Lalu akhirnya Xiao Yan pada saat ini tubuhnya bergetar dan mengambil 4 langkah dan sosok Xiao Yan segera kembali ke tempat semula. Kemudian keempat hantu itu seketika menyemburkan banyak darah hampir pada saat yang bersamaan. Lalu pakaian di dada mereka benar-benar hancur dan pada saat ini terlihat cetakan telapak tangan yang terbakar. Melihat adegan ini Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menggertakkan gigi. Meskipun keempat orang ini tidak mati, akan tetapi pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa lagi untuk bertempur, dan pada akhirnya Raja Pemakan Jiwa sekali lagi mengendalikan sangkar besi hitam untuk menutupnya lagi. Lalu Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening dan segera melangkah maju dan sosok Xiao Yan kembali menghilang. Kemudian Xiao Yan keluar dari sangkar besi hitam terlebih dahulu, dan bersamaan dengan itu Xiao Yan segera menciptakan lautan api besar untuk mengurung semua orang. Saat ini Xiao Yan membuat jalur pelarian dengan dilapisi oleh api surgawi dan rantai besi hitam ini sama sekali tidak berani untuk mendekat, karena begitu rantai-rantai ini mendekat mereka akan segera dibakar menjadi abu dan terbang ke segala arah. Lalu pada saat ini sosok Xiao Yan segera berdiri tergantung di depan Raja Pemakan Jiwa. Saat ini Xiao Yan memegang pedang kuno api surgawi di tangannya dan naga api berputar-putar di sekelilingnya. Lalu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menatap tajam ke arah Xiao Yan, kemudian dirinya berkata tampaknya selain dari 3 barang lama ini ada orang luar biasa lainnya yang telah muncul, tetapi sangat disayangkan Xiao Yan bahkan pada saat ini tidak bisa menjadi lawannya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin berbicara terlalu banyak. Xiao Yan pada saat ini menjawab, jika begitu permasalahannya mari mereka membicarakan hal ini setelah pertempuran. Xiao Yan pada saat ini bisa menyadari dengan sangat jelas bahwa Raja Pemakan Jiwa tampaknya menunda waktu. Dirinya pada saat ini sedang menyerap kekuatan dari 3 leluhur bintang 9, dan Xiao Yan benar-benar tidak boleh menunda dan jika Raja Pemakan Jiwa benar-benar dapat menyerap kekuatan dari 3 leluhur bintang 9, maka bahkan dengan penekan iblis milik gagak emas Xiao Yan khawatir tidak akan bisa menahan Raja Pemakan Jiwa, dan pada akhirnya tubuh Xiao Yan segera bergetar dan api surgawi segera melonjak ke segala arah. Lalu sosok Xiao Yan pada saat ini segera menghilang dan Xiao Yan sudah berada di atas kepala Raja Pemakan Jiwa. Kemudian pedang kuno api surgawi yang seperti magma pada saat ini benar-benar segera dilesatkan ke arah Raja Pemakan Jiwa. Lalu teknik 1000 kaki tanpa bayangan Xiao Yan pada saat ini kembali dilesatkan, sehingga gemuruh yang sangat menakutkan pada saat ini bisa terdengar oleh semua orang di mana serangan Xiao Yan mulai dilepaskan. Lalu kejutan pada saat ini melintas di mata Raja Pemakan Jiwa, kemudian dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan pada saat ini dirinya merasa sepertinya dirinya benar-benar telah ceroboh. Melihat serangan dari Xiao Yan ini dirinya benar-benar tidak menyangka seorang anak benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Lalu dirinya pun bergumam, bahwa bocah ini benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan yang sangat mengerikan, dan tampaknya pada pertempuran kali ini dirinya benar-benar tidak boleh menganggap enteng bocah tersebut. Lalu pada akhirnya mata dari Raja Pemakan Jiwa terlihat serius ketika melihat ke arah serangan yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Dan dihadapkan dengan pengeboman yang sangat luar biasa ini, maka ratusan rantai pada akhirnya segera meledak dari belakang punggung Raja Pemakan Jiwa. Lalu rantai-rantai besi ini seketika terjerat dan terkondensasi dan terus menyusut di depan Raja Pemakan Jiwa, dan pada akhirnya sebuah tombak hitam segera terbentuk di hadapan Raja Pemakan Jiwa. Lalu tidak lama setelah itu tombak hitam legam ini pun langsung berubah menjadi naga hitam. Dan cahaya hitam ini pada akhirnya segera melesat menyerang dengan ganas ke arah Xiao Yan. Kemudian kedua serangan pada akhirnya segera bertemu dan suara ledakan dari tabrakan keduanya benar-benar menggelegar. Lalu gelombang kecut energi menyebar berputar-putar menyebabkan semua orang mengangkat senjata mereka untuk memblokir. Lalu beberapa yang lebih lemah bahkan benar-benar terkejut hingga memuntahkan seteguk darah. Kemudian Zhen Zongfu juga pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak mempercayai apa yang dirinya lihat. Zhen Zongfu benar-benar tidak percaya Xiao Yan menembus bintang 9 sebelum melihat kekuatannya.
pada saat ini akhirnya dirinya benar-benar percaya karena Xiao Yan telah menampilkan kekuatan yang menakutkan. Lalu Zhen Zongfu pada akhirnya tanpa sadar segera berteriak bahwa serangan ini benar-benar tidak bisa dipercaya, karena serangan ini benar-benar sangat kuat dan ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan serangan dari 3 leluhur bintang 9. Lalu dengan kekuatan Xiao Yan yang seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa Xiao Mansion mereka akan dengan cepat tumbuh menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Dan sungguh tidak terduga setelah malapetaka kuno masih ada orang yang akan bisa menerobos ke bintang 9 Dodi. Namun bagaimana Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut? Mungkinkah Xiao Yan telah berhasil dalam pencerahan tetapi hal ini benar-benar tidaklah mungkin. Lalu Zhen Zongfu pada saat ini benar-benar masih galau, apalagi dirinya benar-benar tidak tahu bagaimana cara Xiao Yan bisa menemui pencerahan atau yang disebut Tao. Bahkan Zhen Zongfu sudah berada di puncak bintang ke-8 untuk waktu yang tidak terhitung jumlahnya, dan selama itu pula dirinya telah mencari ke sana kemari tetapi dirinya benar-benar tidak bisa mendapatkan apa itu pencerahan. Oleh karena itu sangat wajar bagi Zhen Zongfu dan yang lainnya pada saat ini masih merasakan ketidakpercayaan. Sementara itu di udara pada saat ini Xiao Yan dan Raja Pemakan Jiwa saling bertarung dengan sengit. Lalu tombak hitam legam dari Raja Pemakan Jiwa yang seperti naga pada saat ini berbenturan dengan pedang kuno api surgawi, dan setiap kali kedua senjata ini saling bertabrakan maka terdengar raungan seperti ledakan dan ada suara yang menyedihkan. Lalu tombak Raja Pemakan Jiwa juga pada saat ini terkondensasi oleh jiwa-jiwa dari orang mati yang tidak terhitung jumlahnya. Dan pada saat benturan terjadi mereka menggeliat seolah-olah mereka sangat tidak ingin menyentuh pedang kuno api surgawi. Menyadari hal tersebut wajah dari Raja Pemakan Jiwa seketika menjadi suram. Lalu pada akhirnya ketika keduanya bertabrakan lagi dan keduanya pun seketika terbang mundur. Lalu api surgawi tergantung di samping Xiao Yan untuk waktu yang lama dan Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangan kirinya. Kemudian nyala api dengan cepat mengembun menjadi busur dan Xiao Yan pada saat ini hendak mengeluarkan teknik keterampilan bertarung peringkat suci. Lalu Xiao Yan pada saat ini ingin mengeluarkan teknik panah teratai suci api surgawi. Xiao Yan bergumam bahwa dirinya tidak tahu kekuatan macam apakah yang akan dilesatkan oleh panah ini. Oleh karena itu semuanya akan bisa diketahui setelah Xiao Yan mencobanya. Dan pada akhirnya busur segera tercipta dan pada saat ini ada 5 sinar cahaya yang berkelap-kelip. Bersamaan dengan hal tersebut busur segera terbentuk. Lalu Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan sebelumnya bisa memadatkan 3 panah api. Sehingga Xiao Yan ingin tahu apakah Xiao Yan bisa memadatkan lebih banyak anak panah setelah menembus bintang 9. Terlebih lagi Xiao Yan juga telah menyerap beberapa roh hantu dan Xiao Yan benar-benar penasaran. Lalu pada akhirnya Xiao Yan segera memanggil semua roh hantu yang berada di dalam tubuhnya, dan bersamaan dengan itu satu persatu anak panah pada saat ini seketika terbentuk. Lalu pada saat anak panah keempat ini terbentuk Xiao Yan seketika mendapatkan sebuah penglihatan. Xiao Yan pada saat ini melihat pemandangan yang berada di hadapannya mulai berubah. Tentu saja Xiao Yan tahu bahwa ini adalah keterampilan bertarung khusus dari roh hantu supranatural, karena Xiao Yan bisa melihat tubuh 3 leluhur bintang 9 yang ditembus oleh rantai besi hitam pekat pada saat ini dengan cepat layu, meskipun penglihatan ini sangat singkat dan itu benar-benar membuat Xiao Yan diam-diam terkejut. Lalu Xiao Yan segera menatap ke arah 3 leluhur bintang 9 yang pada saat ini tidak sadarkan diri. Dan saat ini tampaknya ketika leluhur bintang 9 harus segera diselamatkan terlebih dahulu, lalu Raja Pemakan Jiwa tidak boleh diizinkan untuk menyerap kekuatan dari 3 leluhur bintang 9, karena jika Raja Pemakan Jiwa berhasil menembus kekuatan Dou di bintang 9 tahap akhir, maka tidak peduli seberapa kuat Xiao Yan akan sangat sulit baginya untuk berhadapan dengan Raja Pemakan Jiwa. Dan pada akhirnya Xiao Yan pun segera menekan perasaannya dan melanjutkan teknik pembentukan anak panah. Lalu dalam sekejap mata pada saat Xiao Yan telah berhasil membentuk 5 anak panah yang seketika digabungkan menjadi satu, dan tanpa basa-basi lagi pada saat ini anak panah ini segera dilesatkan oleh Xiao Yan.
lalu suara 5 hembusan angin segera bergema di langit pada saat yang bersamaan dan 5 anak panah segera berubah menjadi 5 pelangi yang panjang. Saat ini 5 anak panah ini berurutan satu demi satu melesat ke arah Raja Pemakan Jiwa. Sementara itu Raja Pemakan Jiwa pada saat ini menggoyangkan tombaknya dan membuat suara gemetar, dan bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini jiwa hitam segera keluar dari tubuh tombak, lalu pada saat yang bersamaan jiwa hitam segera mengembun dan hantu tengkorak hitam besar segera keluar, lalu pada akhirnya hantu tengkorak ini segera dilesatkan ke arah serangan dari Xiao Yan. Dan hantu tengkorak ini pada akhirnya berhantaman dengan panah pertama yang dilesatkan oleh Xiao Yan, sehingga benturan segera terjadi dan pada saat ini serangan dari Raja Pemakan Jiwa benar-benar dihancurkan. Menyadari hal tersebut Raja Pemakan Jiwa pada saat ini benar-benar sangat terkejut, lalu pada akhirnya dirinya segera merubah segel tangannya dan segera mengeluarkan teknik roh perang mayat hidup, sehingga beberapa jiwa hitam segera muncul di belakang punggungnya dan 3 sosok tinggi dengan cepat segera berkumpul di depan, lalu setelah itu Raja Pemakan Jiwa pun lanjut mengeluarkan teknik lain dan beberapa sosok pada saat ini segera muncul, kemudian sosok-sosok bayangan hitam ini pun segera dilesatkan untuk bertemu dengan serangan panah dari Xiao Yan, lalu banyak benturan pada saat ini segera terjadi. Namun di tengah-tengah benturan ini wajah dari Raja Pemakan Jiwa terlihat jelek karena tombaknya pada saat ini benar-benar dihancurkan, lalu yang membuat Raja Pemakan Jiwa semakin terkejut adalah pada saat ini cahaya dari pedang Xiao Yan masih terkondensasi, bahkan panah-panah ini pun segera melesat melintasi Raja Pemakan Jiwa dan segera memotong rantai besi secara langsung, sehingga 3 rantai besi yang menghubungkan tetua bintang 9 sang beban sesungguhnya seketika runtuh dan langsung putus. Tentu saja Raja Pemakan Jiwa benar-benar menyadari bahwa ini benar-benar hal yang buruk, sehingga 3 rantai hitam ini segera keluar dari punggungnya dan segera mencoba mendapatkan kembali kendali atas 3 leluhur tua bintang 9. Namun bersamaan dengan hal tersebut Xiao Yan pada saat ini segera mengeluarkan lautan api. Lalu Xiao Yan mengeluarkan teknik pembakaran lautan api penghakiman, sehingga lautan api seketika dengan cepat membanjiri Raja Pemakan Jiwa dan nyala api ini tidaklah sederhana, apalagi api ini memiliki efek penindasan mutlak pada Raja Pemakan Jiwa, karena begitu rantai besi hitam ini menyentuh api surgawi Xiao Yan, maka mereka langsung mengeluarkan suara mendesis dan terus menghilang menjadi asap hitam. Dan pada saat ini Raja Pemakan Jiwa tidak punya pilihan lain selain menarik rantai besi dan tubuhnya segera mundur, lalu sudut mulutnya seketika berkedut dan dirinya dengan jelas bisa menyadari bahwa Xiao Yan benar-benar menekan kekuatannya, sementara itu lautan api Xiao Yan pada saat ini benar-benar seperti gelombang, bahkan Xiao Yan sepertinya benar-benar tidak berniat untuk melepaskan Raja Pemakan Jiwa dan pada saat ini kembali menyerang. Sehingga Xiao Yan pada saat ini tersenyum dingin dan pedang kuno api surgawi di tangan Xiao Yan menjadi semakin merah menyala, bahkan aura Xiao Yan juga mulai bangkit kembali dan pada saat ini 3 leluhur bintang 9 telah lolos dari kendali Raja Pemakan Jiwa, oleh karena itu pada saat ini Raja Pemakan Jiwa tentu saja tidak akan dapat menyerap 3 leluhur bintang 9, dan pada saat ini dapat dikatakan Raja Pemakan Jiwa kemungkinan besar tidak akan lagi bisa menjadi lawan bagi Xiao Yan sang MC sesungguhnya yang hobinya nyebat rastel di warung Budayanti.